Mungkin ini adalah jurus terakhir PKS di Jawa Barat untuk supaya memenangkan 03 Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie merapat ke Anies. Ya. Berarti kan kelihatan sudah digelap. Kemenangan itu sangat gelap. Karena di setiap daerah, setiap wilayah, bahkan basis PKS, ternyata Kang Deddy moncer di Depok misal. Termasuk di Ciamis tempat saya tinggal. Gila Pak, malam ada acara kan Kang Deddy Mulyadi, ribuan, puluhan ribu tuh masyarakat berbondong-bondong. Lah itu, ini nih, digerakkan oleh ini. Anda mau bayar berapapun, mau sogok pakai apalagi hanya minyak goreng, disogok hanya pakai sunlight, itu tak akan bergeser. Ini Kang Deddy Mulyadi membangun itu bukan hanya hari ini, sudah bertahun-tahun. Akhirnya fakta berhadapan dengan narasi. Kalian kan bernarasi nih, kita akan bangun Jawa Barat, kita akan sayangi masyarakat miskin, kita akan sejahterakan semuanya. Kan narasi ya, Kang Deddy Mulyadi udah mempraktekkan itu satu-satu, ditolong tiap hari kali berapa tahun. Tiap hari berapa orang yang dibantu Kang Deddy kali berapa tahun. Dan itu dipublikasi. Mau bagaimana? Masyarakat itu tidak gitu loh. Lah sekarang nyalon gubernur Jawa Barat, ya iyalah membludak pasti. Kang Deddy Mulyadi mampu masuk ke seluruh lapisan masyarakat, dari pedesaan sampai perkotaan, lintas organisasi, semuanya di basis PKS, di basis PDIP, moncer Kang Deddy. Kenapa? Ini masyarakat memperbandingkan antara fakta dengan narasi, jelas menang fakta lah. Mau dilawan pakai apapun, narasi menyudutkan kepada Kang Deddy Mulyadi sekarang, itu udah tak bisa. Kenapa? Karena realitasnya bertentangan dengan narasi itu, penyerangan itu. Misal mengatakan bahwa Deddy Mulyadi musyrik, raja musyrik, lalu kita cek faktanya, apakah benar nih? Kok di Purwakarta merubah kawasan prostitusi menjadi masjid yang begitu megah dan indah? Masa iya ada ulama yang mengatakan musyrik, kafir, Hindu, apa segala macam, bukan Islam? Kan mikir masyarakat tuh, melakukan perbandingan. Wah ini mah hanya momentum politik aja, akhirnya nyerang karena tidak suka. Kan itu kesimpulannya. Wah mah Deddy Mulyadi itu setiap hari membantu orang itu pencitraan. Mikir lagi orang, apa iya betul pencitraan sampai bertahun-tahun? Pencitraan itu pasti hukum alamnya bertolak belakang dengan kebiasaan. Kalau seseorang melakukan aktivitas yang sama selama 3 bulan, itu kalau di dalam bahasa agama istiqomah. 3 bulan, ini bertahun-tahun. Runtuh lagi tuh tuduhan pencitraan. Nggak mungkin tiap hari membohongi hati nurani. Kan itu yang kemudian pada akhirnya tersimpulkan dari masyarakat. Mau membawa Anies keliling Jawa Barat, tak akan laku saya kira, tak akan guna. Kenapa? Ya karena kalau Anies membawa visi misi perubahan di Indonesia, Kang Deddy Mulyadi membawa visi misi perubahan di Jawa Barat. Gitu loh. Jadi orang yang merepresentasikan kalau urusan perubahan, kalau di nasional dulu itu adalah Anies, di Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya bukan menyamakan antara Kang Deddy dengan Anies, tetapi visi misi perubahannya, kalau konteksnya urusan visi misi perubahan di Jawa Barat Kang Deddy. Jadi kalau Anda mau bawa Anies ke Jawa Barat, saya yakin tak akan laku. Silakan aja. Ya, apalagi dihadapkan dengan fakta bagaimana Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat. Apakah akan tumbang dengan narasi yang akan nanti disampaikan oleh Anies? Tak akan. Kereceli aing tah. Coba kita cek dulu nih bagaimana
mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kami mendapat kehormatan menyambut Pak Ahmad Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Beliau berdua saat ini sedang mendapatkan amanah untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat, dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Jadi tadi kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan kondisi selama kampanye pilkada di Jawa Barat, mendengar cerita dinamika, diskusi yang sangat produktif. Senang sekali malam sore hari ini bisa menyambut mereka, dan insya Allah perjuangan ini nantinya akan berujung pada keberhasilan harapannya. Itu penjelasan dari kami, Pak Sayhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan Pak Ilham Habibie mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Anies yang sore hari ini sudah menyediakan waktu, menyediakan juga jamuan untuk kita bisa bertemu dalam kesempatan sore hari ini. Betul seperti apa yang tadi disampaikan, kita banyak belajar, mendengar apa yang pengalaman-pengalaman dari Pak Anies lakukan di DKI, yang ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisa diambil kalau nanti Allah takdirkan kemenangan pada pasangan asih. Tentu saja hari-hari ini tentu kerja-kerja yang sangat berat dan besar untuk berupaya tadi meningkatkan terus popularitas dan elektabilitas sehingga bisa mencapai pada kemenangan. Terima kasih pada Pak Anies yang saya lagi banyak pencerahan-pencerahan yang diberikan, disampaikan pada kami untuk bisa mencapai pada titik kemenangan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Anies dan Pak Sayhu, dan saya telah mendapatkan banyak sekali saran-saran yang insya Allah akan membantu kita untuk bisa meyakinkan para pemilih bahwasanya pasangan asik ini adalah yang terbaik buat Jawa Barat, di mana kita ini memang sangat komplementer satu sama lainnya. Latar belakang Pak Sayhu beda sekali dengan saya, tapi kita mempunyai karakter, pengalaman dan latar belakang yang menurut kami sangat cocok untuk Jabar. Pak Sayhu sebagai orang yang pengalaman di birokrasi, di politik, kalau saya lebih ke profesional, industri, teknokrat. Saya kira itu yang diperlukan oleh Jabar, provinsi yang sangat besar, sangat kuat, dengan begitu banyak tantangan sekaligus. Tapi saya yakin kita bisa maju di Jabar kalau kita memang semuanya kerjasama dengan baik. Maksudnya lintas sektor-sektor yang ada di Jabar kita harus semuanya kerja dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan. Pak Anies, izin tanya Pak Anies. Pak Anies ini melihat didatangi hari ini oleh Pak Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Ini Pak Anies juga mungkin akan ikut nggak Pak ini untuk nanti mungkin diajak ke titik-titik kampanye untuk mengkampanyekan, itu akan kita seperti apa? Saat ini kita ngobrol dulu, diskusi dulu, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, oke. Untuk Pak Sayhu mungkin ya. Pak, kalau kita lihat kan Pak Anies ini kan kemarin di Pilpres kan juga ikut maju. Iya. Dan kemudian juga pendukung Pak Anies itu seberapa besar sih Pak yang kemudian penting untuk Pak Sayhu hari ini datang, dan ya bagaimanapun kalau dari sisi politik kan artinya secara elektabilitas apakah juga ingin menarik pendukung-pendukung Pak Anies di Jabar? Iya. Jadi kita melihat bahwa pendukung Pak Anies kemarin sekitar berapa 45 jutaan Pak Anies ya. Dan sebagian besarnya adalah di Jawa Barat. Tentu kita sangat meyakini betul bahwa pendukung-pendukung Pak Anies ini akan masih sangat ngefans dengan Pak Anies dan juga masih sangat mendengarkan arahan-arahan beliau. Oleh karena itu ya arahannya tinggal untuk Pak Anies, kita akan mengarahkan kemana. Mudah-mudahan ini banyak yang pengikut-pengikutnya siap
untuk mengikuti arahan-arahan beliau. Mengajak Pak Anies untuk ikut kampanye sama Asih ini. Ya kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu sedia, masih ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan. Diajak jalan-jalan Jabar gitu ya. Insya Allah. Ya itu ya rayuan Ahmad Sayhu untuk supaya Anies bisa ikut jalan-jalan di Jawa Barat. Meyakini bahwa masih banyak fans Anies. Iya, fans Anies, bukan fans Ahmad Sayhu. Dan lagian saya yakin pendukung Anies pun banyak yang kecewa. Kalau ke PKS di Jakarta itu kan jelas bagaimana itu kan. Jadi saya kira Anies pun kalau ikut turun itu malah akan semakin blunder. Jadi gini, suatu yang sifatnya natural, dukungan kepada Anies katakan natural lah ya, karena melihat Anies cakap, piawai, pintar, gitu ya. Meskipun bagi saya membual sih. Itu ya. Ngefansnya secara natural, tetapi bila sekarang ikut terbang dengan siapa ini? Sayhu Ilham Habibie keliling Jawa Barat, akhirnya saya yakin pendukung Anies pun lambat laun akan rontok. Kenapa? Karena kenaturalannya itu ditiadakan oleh sikap Anies. Itu. Karena kalau kemudian urusan kepintaran, katakan Anies itu dianggap pinter di kontestasi Jawa Barat, di keempat ini yang paling pinter siapa? Saya lihat Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya pinter urusan tata kelola pemerintahan, karena beliau pun pernah menjabat di Purwakarta. Urusan kasundaan, nilai filosofi kesundaan hafal. Belum tentu bahasa-bahasa Sunda dengan nilai filosofinya dimiliki, dikuasai filosofinya itu oleh calon-calon yang lain. Jadi kalau dianggap Anies itu pinter, yang mewakili kepintaran itu adalah Pak Deddy Mulyadi. Di Jawa Barat ya, jauh lah dibanding dengan Sayhu, dengan jauh, bagi saya jauh. Apalagi urusan sosialnya, jangan ditanyakan. Apalagi agamisnya, agamisnya, jauh pula. Mau dibandingkan dengan siapa? Kan urusan kardio mah itu perlu dibundang bandingnya. Urusan spiritual mah udah jelas. Lah, jangan diceritakan. Gak pantas menjual yang kayak gitu untuk kepentingan politik, gak jelas. Tapi sekali lagi, fakta Kang Deddy Mulyadi membangun Jawa Barat dari satu persatu masyarakat yang telah dibantu diselesaikan problem hidupnya itu sangat kuat, dan itu menjadi karakter Deddy Mulyadi. Bukan hanya citra, udah menjadi karakter, udah menjadi kebiasaan, dan masyarakat melihat itu mayoritas ya. Dengan fakta para pendukung katakan basis PKS di Depok roboh, di Ciamis, di Tasik roboh. Elektabilitas Ahmad Sayhu Ilham Habibie itu tidak sampai sepuncak Kang Deddy Mulyadi. Ya artinya di banyak tempat, bahkan orang tidak membayangkan suara Kang Deddy moncer di sana, terjadi kemonceran. Kenapa? Karena praktek-praktek yang dilakukan selama ini oleh Kang Deddy. Gitu. Jadi bukan hanya datang 5 tahun sekali ketika ada kebutuhan, kepentingan, bukan. Luas saya melihat di Ciamis tadi malam, membludak manusia, gila. Yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Yang sebelumnya dulu itu sempat ada orang Ciamis, kalau ada Deddy Mulyadi datang ke sini, saya akan penggal. Itu sempat viral dulu tuh, Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada sekarang tuh di Ciamis yang kayak gitu, nggak ada. Jadi dulu Priangan Timur, Priangan Barat, yang kemudian Kang Deddy Mulyadi kalahnya di sana, sekarang moncer. Metropolitan, perkotaan di Depok apa segala macam,
Itu bos, itu fakta. Wis lah, udah nggak bisa ngelak. Fakta itu tidak bisa dihancurkan oleh narasi. Tak bisa dihancurkan fakta itu oleh narasi. Sekeren apapun narasinya, dukunglah saya, Kang Anies. Ayo ikut jalan di Jawa Barat. Pengen lihat ya respon masyarakat Jawa Barat. Tapi saya punya keyakinan tidak akan bergeser tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.